Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rahmat Sari. Saya merupakan taruna Politeknik Lautan dan Perikanan Sorong, Prodi Teknik Budaya Perikanan. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang domestikasi jenis ikan laut, yang mana dapat dijelaskan langsung pada video berikut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada slide-slide berikutnya. Oke, sebelum kita masuk pada materi lebih dalam lagi, alangkah lebih baiknya kita mengenali apa itu domestikasi. Domestikasi adalah proses yang panjang dan tanpa akhir, di mana hewan dari generasi ke generasi lebih beradaptasi dengan kondisi penangkaran dan manusia. Selama proses domestikasi, hewan-hewan penangkaran secara bertahap dimodifikasi dari nenek moyang liarnya, dan pada saat tertentu dianggap sebagai hewan peliharaan. Namun demikian, sulit untuk menentukan kapan hewan peliharaan telah dijinakkan, dan keputusan semacam itu bersifat subjektif dan sewenang-wenang. Domestikasi di darat dimulai sekitar 12.000 tahun yang lalu. Selama ribuan tahun, populasi hewan dimodifikasi oleh manusia dan terjadi perubahan perilaku pada hewan itu tersendiri. Populasi hewan dimodifikasi oleh manusia dan terjadi perubahan perilaku, fisiologi, dan morfologi dibandingkan dengan domestikasi hewan darat. Domestikasi hewan air merupakan fenomena baru, kecuali beberapa spesies seperti ikan mas. Sebagian besar pertanian telah dimulai pada abad yang lalu. Sebagian besar ikan yang dibudidayakan saat ini tidak jauh berbeda dengan spesies ikan liar lainnya. Diperkirakan bahwa 90% dari industri aquaculture global didasarkan pada sediaan yang dibudidayakan secara liar, tidak terdomestikasi atau tidak selektif. Sebaliknya, kurang lebih dari 10.000% produksi budidaya berasal dari stok pertanian yang dibudidayakan secara selektif. Secara garis besar, sumber pusat data tentang perikanan dan dunia operasi budidaya adalah Organisasi Pangan dan Pertanian, PBB atau FAO. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada slide yang menjelaskan tentang evolusi produksi budidaya ikan laut global produksi. Ikan laut global meningkat sedikit dari tahun 1950 sampai awal tahun 1970-an. Kemudian produksi terus meningkat hingga tahun 1990-an. Setelah itu ia meningkat pesat, akan tetapi lebih dari separuh produksi tidak teridentifikasi pada tingkat spesies dalam data FAO. Satu kelompok yang disebut ikan laut ini tidak termasuk di tempat lain, berjumlah 6.021.275 ton, yang lebih dari seperempat produksi global pada tahun 2013. Pada tahun 2013, produksi ikan laut global mencapai lebih dari 2,2 juta ton, yang mewakili sekitar setengah produksi ikan diadromus dan sekitar 6% dari produksi ikan air tawar. Hal ini mengimplikasikan bahwa meskipun terjadi peningkatan yang kuat, budidaya ikan laut tetap kecil dibandingkan dengan produksi ikan non-laut. Ikan laut terutama diproduksi di Asia 83,1%, diikuti oleh Eropa 9,2% dan Afrika 7,1%. Asia juga merupakan penghasil utama ikan diadromus yang berjumlah 39%. Namun produksi lebih merata di dunia, dengan Eropa 37,8% dan Amerika 21,9%. Untuk ikan air tawar, hampir seluruh produksi direalisasikan di Asia yang berjumlah 93,8%. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada slide yang menjelaskan tentang evolusi jumlah spesies ikan yang dibudidaya dan didomestikasi. Jumlah spesies yang dibudidayakan meningkat tajam dalam beberapa dekade terakhir, hingga mencapai 65 pada tahun 2013. Sejak pertengahan 1990-an, jumlahnya meningkat 2 kali lipat, meskipun sedikit menurun pada tahun 1997, 98, 2006, 2007, 2009, 2011, 2011, dan 2012. Tingkat domestikasi spesies laut berkisar antara 1 sampai 5. Tingkat domestikasi untuk masing-masing spesies disajikan pada lampiran. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara tahun 2009 dan 2013. Hanya jumlah spesies di level 1, 2, dan 3 yang mengalami peningkatan.
10 spesies budidaya laut teratas pada tahun 2013 mencapai 86,5% dari produksi global, yaitu 1.241,149 ton. Jika tidak termasuk kelompok yang tidak teridentifikasi di tingkat spesies. Spesies ini hampir secara eksklusif diproduksi di Asia. Evolusi produksi budidaya ikan laut. Pada tahun 2012, produksi perikanan budidaya telah mencapai 66,7 juta ton. Meskipun terjadi peningkatan yang kuat dalam 2 dekade terakhir, produksi spesies ikan laut masih kecil dibandingkan dengan budidaya global, dan khususnya budidaya laut yang didominasi oleh moluska dan krustasea. Sebagai perbandingan, ikan yang sangat dominan dalam budidaya air tawar. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa budidaya sebagian besar spesies ikan laut masih sangat baru, sehingga siklus hidup di penangkaran hanya dikendalikan oleh segelintir spesies. Selain itu, beberapa kendala telah membatasi perluasan budidaya spesies ikan laut, terutama di negara bagian Amerika Utara dan Eropa. Di antaranya wilayah terbatas yang terlindung dari gelombang laut, pembatasan peraturan di lokasi, faktor kompetitif lainnya seperti pariwisata dan pelabuhan. Hasil produksi budidaya laut, lingkungan laut menyumbang kurang dari 2% dari pasokan makanan manusia. Hal ini terutama karena perkembangan produksi pangan terkontrol di lautan, tertinggal beberapa milenium di belakang produksi di darat. Uang yang digunakan untuk produksi budidaya laut diperkirakan mencapai 0,04% dari luas landas global yang ada di dunia. Selanjutnya kita masuk pada evolusi jumlah spesies laut yang dibudidayakan dan didomestikasi. Jumlah spesies laut yang dibudidayakan telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir, seperti yang diamati pada kelompok ikan lainnya. Namun hanya 10% dari spesies laut yang terdaftar di FAO pada tahun 2013 menyumbang hampir 90% dari produksi global. 8 dari 10 spesies budidaya teratas telah mencapai tingkat domestikasi. Ini menyiratkan bahwa seluruh siklus hidup spesies ini telah ditutup di penangkaran tanpa perlu menggunakan input liar, dan untuk 3 diantaranya program pemulihan telah dikembangkan. Adapun kesimpulan dalam video ini, yang mana dibandingkan dengan domestikasi hewan darat, domestikasi hewan air dan khususnya spesies ikan laut merupakan fenomena terkini. Budidaya ikan baru dimulai beberapa dekade yang lalu, dan sampai saat ini hanya sedikit spesies yang dapat dibudidayakan. Sebaliknya, untuk banyak spesies pertanian hanya dilakukan beberapa tahun sebelum dihentikan. Pertumbuhan, masa depan, dan keberlanjutan budidaya laut sebagian akan bergantung pada kemampuan kita untuk menjinakkan spesies-spesies yang ada. Mungkin dalam video kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Akhir kata saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.